Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi sama gue Putri Andriana dalam program Try It. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas soal perkulineran di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kuliner di Indonesia ya, itu identik banget dengan sambal. Bahkan berdasarkan penelitian, yang gue lupa sih penelitian apa, itu katanya di Indonesia itu ada kurang lebih 300 jenis sambal, baik yang mentah maupun yang matang. Dan itu juga sudah diakui oleh warga negara asing lah, mungkin mereka mancanegara yang datang ke Indonesia gitu ya, untuk mengakui kalau misalnya memang sambal-sambal di Indonesia itu memang benar-benar nikmat banget. Tapi kan kita nggak mungkin bahas 300 semuanya ya, bahkan gue pun nggak hafal. Nah sekarang di depan gue ini sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, sudah ada 6 sambal yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan juga sudah ada beberapa lauk untuk menemani ya, karena kan sebenarnya sambal itu sebenarnya pelengkap aja, nggak mungkin kita makan nasi pakai sambal doang. Tapi selain enak atau sebagai pelengkap, itu ternyata sambal juga memiliki banyak manfaat guys. Yang pertama itu bisa melancarkan metabolisme tubuh kalian. Jadi komposisi yang ada di sambal seperti kunyit, bawang itu tuh bisa melancarkan metabolisme di dalam tubuh kita. Terus selain itu bisa juga meredakan peradangan. Jadi misalnya kayak peradangan dalam tubuh kita, misalnya radang tenggorokan atau misalnya di bagian lain. Terus juga sambal baik untuk kesehatan jantung, karena kalau misalnya kita memakan sambal itu bisa membunuh lemak-lemak atau kolesterol jahat yang menjadi penyebab dari resiko penyakit jantung. Terus bisa juga meningkatkan nafsu makan dan juga katanya sih bisa mengurangi depresi. Soalnya kalau misalnya kita makan sambal itu menghasilkan hormon-hormon yang bisa menaikkan mood kita. Jadi secara otomatis itu juga bisa mengurangi depresi. Nah yang pertama yang mau gue cobain ini adalah sambal yang berasal dari Bali atau biasanya tuh dibarengin sama makanan-makanan dari Bali. Yaitu ada sambal mata. Nah kelihatan kan? Jadi kalau sambal mata ini itu memang biasa buat pelengkap makanan khas Bali. Dan dia itu terdiri dari ada bawang merah di sini. Terus ada cabai pastinya ya. Terus ada potongan daun jeruk, ada minyak. Minyaknya sih cukup banyak juga sih. Terus sama ada apalagi ya? Kayaknya ini memang banyakan bawang merah sih. Dan ini kalau sambal mata ini selain pedas tapi dia juga rasanya menyegarkan. Jadi langsung aja kita cobain ya. Cobain enaknya pakai apa ya? Kayaknya sih pakai apa ya? Pakai tempe kali ya. Kita coba. Dia emang minyaknya tuh bener-bener kayak minyak nggak digoreng gitu, kayak minyak mentah. Nih, biasanya sih enaknya makannya sama bawang-bawangnya. Enak tapi dia bagi gue ya nggak suka pedes. Dia ini nggak terlalu pedes. Soalnya kayak dominannya tuh di bawang daripada di cabenya. Dan sambal mata ini kenapa dinamakan mata? Karena memang dia dibuatnya tuh mentah, bukan matang. Makanya dinamakan sambal mata. Kita coba pakai ikan. Ini ikannya ikan nila nih kebetulan. Tapi kayaknya bisa pakai ikan apa aja sih. Benar bukan cuma pedas aja tapi segar. Segar dan dia itu cukup wangi sih, tapi wanginya nggak begitu menyengat. Enak-enak. Nah, selain sambal mata, itu sebenarnya sambal mata itu banyak jenisnya. Salah satunya itu adalah sambal kecombrang. Ada yang tahu nggak kecombrang? Tahu kan? Jadi kecombrang itu kayak semacam ya sayur-sayuran juga. Dia tuh warnanya pink dan kalau dibelah tuh dia ada aromanya kuat banget, sama bentuknya tuh kayak tripopobia, dia bulet-bulet gitu. Tapi wanginya tuh khas banget dan cara buatnya tuh sama kayak sambal mata ini, cuman ditambahin pelengkap kecombrang. Dan kecombrang itu wanginya khas banget bener. Jadi kalau misalnya kita makan kecombrang kayak tumis kecombrang atau sambal kecombrang itu kita pasti langsung kayak oh ini tahu nih ini pasti pakai kecombrang soalnya saking wanginya. Tapi yang sambal mata ini nggak pakai kecombrang gitu. Jadi selain sambal mata, terus sambal yang mirip-mirip nih sama sambal mata itu ada sambal dabu-dabu. Mirip banget kan secara looknya tuh kayak sambal mata, tapi dia minyaknya tuh lebih banyak.
Terus dia tuh tomatnya juga banyak. Jadi tomat, bawang, sama porsi cabai. Cabenya tuh dia cabai merah dicampur sama cabai rawit yang merah sama yang kuning. Dan sambal dabu-dabu ini berasal dari Manado. Itu kalau misalnya tadi kan sambal matah dari Bali, kalau misalnya dabu-dabu ini dari Manado. Dan perbedaannya dengan sambal matah, kalau misalnya sambal matah tadi itu kan dia dibuat dari ada bawang merahnya sama, terus dia juga pakai serai kalau misalnya tadi, terus pakai bawang putih juga. Tapi kalau sambal dabu ini dia tuh cuma sesimpel bawang merah, tomat, cabai, sama minyak. Sementara kalau sambal matah itu nggak pakai tomat. Jadi sebenarnya cara pembuatannya lebih simpel. Sama-sama disiram minyak juga. Jadi dua-duanya ini cara pembuatannya tuh mentah. Diiris maksudnya. Diiris bawang, cabai segala macam, baru ditambahin minyak dan gula dan garam. Nah, karena sambal dabu ini gue belum pernah nyobain, jadi pengen nyobain secara mentah gitu loh, nggak pakai lauk. Kira-kira rasanya kayak apa ya? Rasanya lebih asam daripada sambal matah. Mungkin karena dia tomatnya kali ya. Tomatnya nyentrik banget. Kita coba pakai ikan lagi nih. Asam banget, serius. Asamnya berasa banget. Bahkan cabenya kalah rasanya. Udah pernah nyobain dabu-dabu? Udah pernah? Udah? Oh belum? Mau nyobain? Nah, nanti aja katanya. Ini memang lebih asam dari sambal matah dan bedanya dia minyaknya itu lebih banyak daripada sambal matah. Tapi dua-duanya sama-sama tipe sambal yang mentah. Kalau gue disuruh milih, gue lebih milih sambal matah. Karena dia rasanya lebih kompleks daripada sambal dabu. Kalau dabu ini bener-bener dominan asam, bener-bener asamnya asam tomat. Jadi kalau yang suka asam atau yang suka nggak terlalu pedas, itu cocok milih sambal dabu. Kalau pakai ikan asin enak kayaknya, jadi asamnya tuh dia nggak begitu berasa. Harusnya sih gitu ya. Better. Jadi asamnya nih kalah sama asinnya, seimbang. Enak-enak, sambal dabu ini kayaknya cocok, memang dia pakai lauk-lauk yang gorengan gitu ya. Terus selain sambal mentah, di sini ada sambal yang kita geser ke sambal yang agak-agak matang atau sambal ijo. Ini biasa dikenal dengan sambal Minang karena dia memang berasal dari Padang nih. Tada, penampilannya kayak gini. Dia memang semuanya tuh serba hijau karena dia terdiri dari bawang putih, terus cabenya itu cabai ijo. Cabai ijo tuh bisa ada yang keriting atau cabai ijo yang rawit. Terus dia juga pakai tomatnya juga tomat ijo, jadi memang konsisten ijo semua. Dan kenapa disebutnya sambal yang matang? Karena dia cara pemasakannya itu dimasak sama minyak, jadi ditumis. Kalau sambal mentah tadi itu kan mereka diiris-iris dulu, terus disiram minyak. Nah kalau ini dia ditumis bareng sama minyak, makanya sambal ijo ini tergolong sebagai sambal yang matang. Biasanya itu disajikan sama menu-menu masakan Padang, tapi nggak juga sekarang. Kayaknya kalau dilihat-lihat ya, ayam goreng sambal hijau ada. Lagi-lagi saya sapi sambal hijau ada. Pokoknya lauk apapun biasanya tetap pelengkapnya tuh pakai sambal merah sama sambal hijau gitu. Kalau sambal hijau sebenarnya gue udah sering makan sih. Iya kan, kayak hampir di semua restoran tuh biasanya sekarang udah ada sambal hijau karena dia sebagai opsi dari sambal merah. Dan dia biasanya nggak terlalu pedas kayak sambal merah karena cabai hijau itu kan, cabai hijau yang keriting tuh sebenarnya nggak begitu pedas dibanding sama cabai rawit. Kita coba ya. Semua balance. Jadi kayak cabainya berasa, tomat itu berasa. Dan memang kalau dipakai ayam goreng cocok banget. Kalau pakai ikan asin kita coba ya. Jadi lebih gurih. Soalnya dia basicnya memang rasanya udah gurih. Dan ini memang di antara sambal-sambal yang lain kayaknya sambal paling terkenal nih salah satunya adalah sambal hijau gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama sambal yang mentah itu nggak bisa dibandingin sih, soalnya memang dari teksturnya aja tuh beda. Kalau misalnya kita makan sambal yang matang itu mungkin karena dia dimasakan lebih matang, jadi dia tuh lebih lembut.
Dibanding kalau sambal mentah itu kita kan harus makan bawangnya, cabenya tuh kita kunyah gitu kan, jadi ada teksturnya. Sementara kalau sambal yang matang itu dia lembut, jadi kayak yaudah masak gitu aja. Tadi udah sambal mata, sambal dabu, sambal ijo. Terus next ini ada sambal terasi. Siapa yang suka terasi? Hayo. Ini tuh mungkin sebenarnya opsional banget ya, karena banyak banget orang yang nggak suka terasi itu karena ada alasan tertentu kan, kayak bau, biasanya kan gitu. Alergi emang ada? Alergi terasi ada ya? Oh iya benar. Oh iya, karena terasi dari udang, benar juga. Terus dia memang baunya nyengat dan warnanya tuh kan sebenarnya kayak kurang cerah gitu ya, kayak tidak semenarik sambal-sambal lainnya. Tapi sebenarnya ini nggak kalah enak juga, dan biasanya sambal terasi ini dipakai sama makanan-makanan khas Jawa Barat, kayak misalnya sayur asem atau kayak apa tuh namanya pepes, kayak gitu, pokoknya dari makanan-makanan yang khas Jawa Barat. Dan sambal terasi ini cara pembuatannya itu juga sebenarnya gampang. Jadi bahan-bahannya tuh kayak cabai, terus ada bawang, terasi, itu semuanya tinggal diulek, dijadiin satu. Itu dia nggak perlu pakai minyak lagi, jadi bener-bener pure bahan-bahan mentahnya aja. Gue sendiri sih jujur belum pernah nyobain sambal terasi, karena memang ya itu yang tadi gue bilang, kayaknya warnanya tuh kurang begitu eksotis seperti yang lainnya. Cuman nggak ada salahnya kita cobakan. Dan dia nih ditumbuknya nggak begitu halus nih kalau kelihatan. Dia ditumbuknya nggak begitu halus, kayak cabenya tuh masih gede-gede banget. Cabai-cabainya masih gede banget, bahkan tomatnya juga masih gede-gede banget. Jadi kayak diuleknya tuh diulek asal gitu. Kita coba ya. Rasanya enak, cuman kayak campur aduk gitu, kayak gurihnya ada, manisnya ada, asemnya juga dapet. Memang kayaknya sih cocoknya tuh kayak dipakein sayur-sayuran gitu, kayak misalnya kangkung, terus atau kacang panjang. Tuh biasanya tuh kalau di kampung gue kalau masak sambal terasi tuh biasanya pakai kacang panjang. Soalnya dia jadi yang masih mentah-mentah atau yang tawar, bukan makanan yang mateng atau udah ada isinya gitu. Soalnya dia rasanya tuh udah dominan banget. Kita coba pakai nasi. Enak juga ternyata. Tidak sebegitu tidak sebegitu buruk lah, bukan buruk, maksudnya tidak sebegitu bau, karena mungkin pas masaknya iya bau, tapi kalau pas udah jadi ada sih bau terasinya, tapi dikit banget lah, minim, atau mungkin tergantung kali ya, ada yang masaknya sebenarnya terasinya banyak banget, ada juga yang maunya tuh kayak dikit aja, yang penting ada rasa-rasa terasinya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin sambal, apalagi restoran, itu tiap restoran pasti punya resepnya masing-masing, punya khasnya masing-masing. Ada yang sambalnya tuh merah banget, pedes banget, atau ada yang memang kayaknya nih marketnya dia nih nggak suka pedas gitu kan, kayak makanan-makanan ayam gitu kan biasanya nggak begitu pedas. Atau yang kalau makanan Padang itu kan harus pedas gitu. Jadi sebenarnya sesuai yang masak sih, tergantung gitu. Tadi udah sambal terasi, sambal hijau udah. Sambal terasi ini mungkin bisa digolongin sebagai sambal yang mentah kali ya, soalnya dia cara masaknya tuh nggak ada yang dimasak dulu gitu, nggak ada yang matang, jadi bener-bener diulek. Terus ada selanjutnya ini next, sebelumnya kita minum dulu ya guys, soalnya lumayan pedes juga ternyata. Sambal selanjutnya itu ada sambal bawang. Nah, sambal bawang ini itu dia sambal yang berasal dari, sambal terasi itu dari Jawa Tengah, sambal bawang itu dari Jawa Timur, dan penampilannya kayak gini. Kayaknya sih kalau kita nggak ngeliat sambal nih, itu memang pasti pakai minyak ya, pasti tuh pakai minyak. Soalnya semua teksturnya berminyak kecuali terasi, kecuali sambal terasi doang bener. Terus dia ini kalau baunya ya, baunya nggak begitu menyengat kayak sambal lainnya. Terus isinya itu dia ada sambal, ada bawang, pastinya bawang merah ada, bawang putih ada, terus ada tomat, dan
Ini tuh pakai gula dan garam. Jadi cara pembuatannya itu semua diulek dulu di awal. Tomat, semua bawangnya, terus apalagi nih bawang merah ya kan, bawang putih ada, semuanya itu diulek sampai halus. Terus baru terakhir itu dicampur sama minyak dan ada tekstur air-air tomatnya nih. Mungkin kan tomat kalau misalnya diulek itu kan dia keluar air ya. Nah, ini kelihatan nih ada tuh keluar air-air tomatnya. Nah, itu mungkin salah satu khas dari sambal bawang. Biasanya ini disajikan sama menu-menu kayak ayam geprek atau yang goreng-gorengan tuh biasanya pakai sambal bawang. Gitu. Kita cobain dulu ya, guys. Minyaknya ini bener-bener berminyak banget sih. Sama sih kayak sambal bawang pada umumnya. Kalau misalnya buat kalian yang suka beli ayam geprek, sambalnya kayak gini. Tapi kan biasanya kadang-kadang sekarang ayam geprek ada juga yang kering gitu kan, yang sambalnya tuh nggak pakai minyak. Nah itu mungkin option baru kali ya dari sambal bawang. Tapi jujur ini pedes banget. Ini pedes dibanding sambal-sambal yang tadi udah gue cobain. Ini mungkin buat kalian yang belum pernah nyobain sambal bawang atau yang nggak begitu doyan pedes harus hati-hati sih. Soalnya ini tadi cocol dikit aja pedesnya berasa banget. Coba pakai lauk mungkin nggak gitu ini ya. Pakai ayam nggak gitu pedes. Mending karena ada lauknya, tapi sebenarnya tetap pedes banget. Ini diantara semua tadi udah ada 5 sambal. Ini sih paling pedes, tapi rasanya juga paling di tenggorokan tuh paling nyengat. Nah mungkin ini yang tadi dibilang salah satu manfaat dari sambal itu tuh bisa meredakan rasa sakit. Karena dia ada kandungan apanya gitu, itu tuh bisa mengurangi rasa sakit karena saking pedesnya. Oh ya bahkan sambal itu juga di beberapa dokter, bukan dokter ya, apa sih namanya, pengobatan gitu, itu tuh sambal dijadiin lotion. Jadi dijadiin lotion, jadi itu buat meredakan rasa sakit katanya. Soalnya rasa sakitnya tuh kalah sama si cabenya itu. Tapi nggak tahu sih, mungkin kalau nggak ada arahan dari ahlinya jangan dicoba ya, takutnya kepedesan juga tuh kulit. Iya benar, nah mungkin koyo itu kali, koyo cabe ya kan? Benar, nah itu mungkin salah satu yang manfaat dari sambal itu sendiri. Terus yang terakhir ada sambal colo-colo. Nah ini baru pertama kali denger sih ini ya. Lihat deh. Sebenarnya penampilannya itu kayak sambal pada umumnya, merah, minyak gitu kan. Tapi ini tuh sambal yang biasanya disajikan sama makanan yang berasal dari Indonesia Timur. Kayak Papua, terus Sulawesi juga. Nah, jadi mungkin bisa dibilang ini sambal khas warga-warga Indonesia Timur. Nggak tahu sih kalau misalnya secara pedesnya itu pedesan mana. Tapi kalau dilihat ini paling merah. Terus ini itu ada cabai pastinya, lagi-lagi. Dia ada tomat juga. Terus bawang putihnya nih kelihatan banget. Jadi bawang putihnya tuh digerusnya nggak begitu halus. Jadi dia kayak masih iris-iris cincang gitu, kayak bawang putihnya cincang. Tapi terus tetap pakai bawang merah juga ada. Kurang lebih gitu sih, sama. Terus dia juga pembuatannya pakai garam sama gula juga, terus dipakein minyak di akhir. Jadi ditumbuk semuanya, atau mungkin buat yang nggak suka ngulek bisa di blender kali ya buat yang mager, dan itu bisa halus, pilihannya bisa mau halus banget atau mau yang masih rada-rada kasar. Kalau kayak gini rada-rada kasar nih. Harusnya sih ini memang khasnya sih kayaknya rada-rada kasar ya, soalnya bawangnya juga masih gede-gede banget. Tomatnya juga batang tomatnya tuh masih ada juga. Tuh kita cobain dulu. Aku mau cobain masih mentah nggak pakai lauk dulu ya. Iya, karena dia pakai cabai ini, cabai keriting, tau nggak? Cabai keriting yang merah, makanya gue bilang nggak tahu nih pedes apa enggak. Soalnya dia selain cabai rawit, cabai keriting juga. Nggak pedes, enggak. Jauh masih pedesan sambal mana tadi? Sambal bawang tadi nih. Nggak pedes bener-bener. Ini nggak makan pakai itu aja. Coba lagi ya, penasaran. Doyan. Enak, gurih, benar. Gurih, kayaknya dia nggak tahu sih gurihnya dari mana ya. Tapi enak dan nggak begitu pedes. Wah ini cocok banget sih buat para pemula atau mungkin orang-orang yang suka yang punya apa namanya kalau itu punya mah itu kan nggak boleh makan sambal pedes-pedes. Ini cocok. Ini diantara semua sambal yang gue cobain, sambal mata sih masih paling nggak pedes.
Ini paling nggak pedes. Ini juga, padahal dia looknya merah banget. Jadi mungkin ini biar teman-teman tahu juga kenapa dia bisa merah banget, karena dia pakai cabai keriting. Jadi kalau mau buat sambal atau masakan pengen merah tapi nggak gitu pedes, nah itu cocok tuh pakai cabai keriting. Kita coba pakai lauk. Enak banget, enak. Cocok, ini makanya pakai menu-menu gorengan gitu cocok banget. Atau coba pakai ikan asin, ini kayaknya enak deh. Oh ya, ini ikan asinnya tuh ikan asin jambal ya. Mungkin takutnya ada yang nggak tahu, ini ikan asin apa sih? Ini kotak-kotak kayak gini. Ikan asinnya tuh ikan asin jambal, kalau yang itu ikan nila. Kalau yang ini ayam goreng biasa lah. Oh, jadi kalau tuh gitu kanyangnya. Cocok dicocol. Boleh. Enak banget. Serius. Disuruh rate di antara 6 ini nomor 1 sih kalau di lidah gue. Tapi kan tergantung. Karena gue tipe orang yang gak suka pedas. Di sini pasti suka pedas ya? Nggak gitu pedas kan? Oh, suka pedas. Nah, kalau misalnya yang pedas nih, cobain sambal bawang. Ini dijamin pedas. Dan ini gue juga jadi paham nih, kenapa dia warnanya rada pucat. Karena dia pure pakai cabai rawit. Cabai rawit kan ada yang kuning, ada yang merahnya tuh nggak gitu tua, atau ada yang rada oranye. Makanya dia nggak gitu sangat pedas banget. Kalau ini dia nggak gitu pedas. Ini surprise banget sih. Soalnya ini kelihatannya merah banget tapi nggak pedas. Nah, tapi nih temen-temen, meskipun sambal enak-enak banget pastinya, manfaatnya juga banyak tadi yang kayak gue sebutin, tapi kita juga nggak boleh kebanyakan konsumsi sambal itu sendiri karena bisa menyebabkan berbagai penyakit. Yang pertama itu pastinya MAH. Jadi kalau misalnya kalian sering-sering makan sambal, dan ini tuh bukan cuman mitos ya, ini tuh pasti di sekeliling kita tuh pasti ada deh orang yang karena dia saking suka sambelnya, terus tiap hari kayak makan apa aja harus pakai sambal, itu bisa menyebabkan asam lambung karena dinding lambung kita tuh jadi lecet karena keseringan makan sambal. Terus pada akhirnya itu juga bisa jadi MAH akut. Nah, kalau udah MAH akut itu yang serem. Kenapa serem? Soalnya kita udah nggak boleh sama sekali makan sambal. Kalau kita bandel dikit, pas kita udah MAH akut, itu bisa-bisa berkepanjangan lagi. Akhirnya kita sakit-sakitan terus. Nah, itu bahaya kan. Terus yang kedua, bisa bikin kalian insomnia. Nah, bingung kan kenapa makan sambal bisa bikin insomnia? Soalnya kan kita makan pedas nih. Terus kita makan pedas, terus tubuh kita tuh jadi panas, berkeringat. Nah, itu yang menghasilkan hormon apa gitu ya, lupa. Pokoknya yang bikin kita tuh bukan gitu mah. Itu hormon laki-laki tuh kayaknya. Bukan. Ini hormon yang bisa bikin kita melek terus sampai malam. Jadi bisa menyebabkan insomnia. Baru tahu juga kan kalian. Jadi mungkin kalian yang sering insomnia nih coba koreksi diri deh, apa sering-sering makan sambal. Terus selain itu yang ketiga bisa juga menghilangkan sensitivitas dalam lidah kita. Jadi kalau misalnya awal-awal kita keseringan makan sambal, itu bisa-bisa lama-lama kita tuh jadi mati rasa lidah kita. Ya kan? Yang dirasain pedes doang, bener. Karena kan tadi lagi-lagi sambal itu dia bisa meredakan rasa sakit karena saking pedesnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian keseringan itu lama-lama bisa hilang rasanya tuh secara berkepanjangan. Nah, itu kan bahaya juga kan. Terus bisa juga ini radang usus. Jadi lagi-lagi sama kayak lambung, kalau kalian keseringan makan sambal, itu nanti usus kalian akan terinfeksi yang pada akhirnya itu radang usus, terus metabolismenya juga nggak bagus dan merembet ke hal yang lain-lain. Jadi tetap balik lagi, kalau misalnya kalian mau dapat manfaat yang optimal, itu konsumsinya harus secukupnya, nggak boleh berlebihan. Iya benar, oh bijinya berarti ya yang bikin usus buntu tuh benar-benar. Ya karena itu mungkin yang pedes kan dari situnya ya. Benar, jadi kalau misalnya lagi-lagi saling ingetin aja ya kan, kalau misalnya kalian punya teman atau keluarga yang doyan banget makan sambal. Soalnya nih kalau pengalaman gue itu udah banyak banget keluarga gue yang saking doyannya sambal dengan alasan nggak enak dan nafsu makan kalau nggak pakai sambal. Ya udah akhirnya mereka harus sakit gitu. Sakitnya tuh sampai yang akhirnya mereka nggak boleh makan sambal lagi, kan kayaknya nggak asik banget kan kalau misalnya makan nggak pakai sambal gitu. Tapi overall apa ya, kalau misalnya dari kenapa? Rating ya. Rating itu pertama ini sih, sambal colo-colo. Ini enak banget kalau menurut gue, itu yang pertama. Yang kedua, itu sambal matah. Soalnya dia lagi-lagi nggak gitu asam sama gurih.
Terus yang ketiga itu sambal ijo pastinya karena udah biasa ya. Yang keempat itu sambal terasi. Kenapa gue bilang sambal terasi? Karena ternyata nggak begitu baunya dan nggak begitu pedas juga. Terus yang kelima itu mungkin sambal bawang. Sambal bawang tuh enak tapi pedas banget, dan yang terakhir itu sambal dabu. Kenapa sambal dabu? Karena dia asem. Jadi cabenya tuh justru nggak dominan gitu. Jadi kadang kalau misalnya gue makan nganggapnya ini ke antara sambal atau memang bumbu makanannya gitu. Terus dia minyaknya juga minyak mentah banget. Jadi kalau misalnya yang bukan minyak goreng, karena nih minyaknya tuh masih kuning banget. Atau mungkin pakai minyak yang abis bekas goreng tapi nggak sampai hitam gitu, jadi bener-bener yang masih kuning banget itu dipakein cocok buat sambal dabu gitu. Nah ini juga sambalnya, berarti yang kita bisa bilang sambal matang itu ada sambal bawang, terus sambal colo ini kayaknya mentah deh, sambal bawang, sambal ijo, nah sisanya tuh sambal mentah atau kita bisa sering sebutnya tuh sambal matah. Enak sih overall, dan ini range harga berapa ya? Atau bisa beli sambelnya doang? Lumayan juga ya, ternyata bisa jual sambel doang. Gue kira ini harus jual sambel doang ya. Oh iya bener, apalagi semenjak pandemi tuh orang kan pada gabut ya. Oh di bawah 10.000 semuanya, berarti masih aman lah untuk sebagai pelengkap. Atau ada kadang beberapa memang sini soalnya ukurannya banyak. Kalau mungkin kita belinya sama lauk, apalagi cabai lagi mahal kan sekarang. Bener kan? Cabai lagi mahal banget sampai, ya kan? Oh sampai 100 tuh katanya per kilo 100.000. Mahal juga ya. Itu semua cabai kayak gitu. Minyak juga kan ya? Minyak lagi naik juga. Telur. Oh, nih ibu rumah tangga kayaknya tahu banget nih. Sering belanja kayaknya. Emang lagi, jadi kayaknya wajar sih kalau sekarang tuh orang-orang jual sambal secara terpisah. Dan bener juga kadang ada yang zaman pandemi tuh gue inget ya, banyak usaha-usaha rumahan yang jual sambal tuh botolan. Ada sambal teri ya kan, atau dicampur sambal tempe. Wah itu enak-enak banget sih. Sambal cumi, ya benar. Dia dijual tuh botolan. Nah, mungkin bisa buat ide kalian, atau kalian yang mau nyoba sambal-sambal di rumah nih, cari resepnya di internet tuh banyak. Dan berbagai macam, terus bisa porsinya tuh dikurangin atau dilebihin sesuai sama keinginan kalian. Yang suka pedas, cabenya bisa ditambahin, atau yang nggak suka asem, tomatnya dikurangin, atau yang misalnya nggak suka bawangnya, mungkin nggak suka banyak bawang, itu bisa cobain yang misalnya kayak sambal-sambal yang nggak ada bawangnya. Ini kayaknya sambal colo-colo tuh dikit banget bawangnya. Terus yang suka sambal bawang itu bisa cobain matah sama sambal dabu. Wah, itu enak banget. Dan sambal dabu ini lebih ke selain pedas asam juga gitu. Jadi cuman lagi-lagi ngingetin, pokoknya selain banyak manfaatnya, itu kalau kita berlebihan juga resikonya banyak. Pokoknya harus saling ngingetin ke teman-teman, ke keluarga semuanya, bahaya dari makan sambal yang terlalu banyak. Itu bisa menyebabkan tadi udah gue sebutin penyakitnya apa aja. Meskipun manfaatnya juga banyak, salah satunya pasti ningkatin nafsu makan kita yang udah otomatis ningkatin mood kita. Nah, jadi untuk review hari ini itu sekian dulu sambal-sambal. Sebenarnya kalau ngomongin sambal tuh gak ada habisnya ya. Ada lagi, sebenarnya sambal-sambal tuh mungkin ada 300 lebih yang tadi gue bilang, cuman gak mungkin kita review satu-satu. Dan boleh banget kalian rekomendasiin sambal-sambal mana aja nih yang enak. Siapa tahu teman-teman yang nonton kan jadi penasaran nih, pengen cobain. Terus ciri khasnya tuh apa dari sambal favorit kalian. Atau bisa share juga cara pembuatannya, atau mau request nih, apa sih makanan-makanan atau sambal-sambal lain yang bisa kita request gitu. Dan itu sekaligus juga gue mau pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan Try It hari ini, tapi jangan lupa untuk saksikan Try It di episode-episode lainnya. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you guys!